Pada hari pertama konferensi tingkat tinggi KTT G20, para kepala negara anggota G20 membahas sejumlah isu penting untuk perkembangan isu global. Lalu apa saja pembahasan dan apa saja rangkaian agenda pimpinan negara pada hari ini? Kami akan langsung bergabung bersama jurnalis MGN Jessica Wulandari langsung dari BICC Nusa Dua Bali. Jessica, apa saja yang dibahas pada KTT G20 di hari pertama ini? Ya, Zakia dan pemirsa, untuk KTT G20 di hari pertama yaitu pada tanggal 15 November 2022 ini ada sejumlah isu. Yang pertama terkait dengan food and energy security dan juga terkait dengan kesehatan atau health. Ini di working session yang kedua. Namun Zakia, yang terbaru di sela-sela adanya pembahasan di KTT G20 ini adalah informasi yang terbaru, yaitu tadi kisaran pukul 17.14 waktu Indonesia bagian tengah, Indonesia menyatakan sudah memiliki partnership ini dengan Jepang dan juga dengan Amerika Serikat. Hal ini disampaikan langsung oleh Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan pada konferensi pers yang baru saja dilaksanakan. Zakia, ini menarik sekali untuk diangkat isunya karena ini juga terkait dengan energy transition dan juga renewable energy atau energi terbarukan. Yang mana dengan partnership ini nilainya sebesar 20 miliar dolar Amerika Serikat. Ini untuk membantu Indonesia mencapai targetnya, yaitu di tahun 2030 ini akan mempensiunkan pembangkit listrik berbasis batu baranya. Untuk sebelumnya sebetulnya Indonesia juga memiliki target sendiri terkait dengan emisi di nol bersih di sektor ketenaga listrikan ini di tahun 2050. Dengan adanya partnership antara Amerika Serikat, Jepang dan Indonesia, ini nanti akan mendorong bagaimana dari sisi teknologi, pendanaan dan juga support dari sisi lainnya ini untuk mendorong ke transisi energi dan juga renewable energy. Kemudian Zakia dan pemirsa, tadi Luhut juga menyampaikan dengan adanya partnership ini maka akan ada job atau ada pekerjaan baru, lapangan pekerjaan baru yang akan dibuat atau di-create dengan partnership ini. Dan ini memang sudah digodok dalam 1,5 tahun terakhir dan sebelumnya juga sudah disampaikan oleh Menko Luhut kalau ini merupakan sudah menjadi pembicaraan sejak 1 tahun terakhir. Dan Zakia, kalau kita melihat adanya partnership ini sebetulnya juga sejalan dengan adanya agenda KTT G20 secara garis besar. Yang pertama ini terkait food and energy security, yang mana ini juga masih banyak tantangannya Zakia. Saat ini juga masih memperhatikan bagaimana adanya krisis iklim yang juga akan berdampak pada krisis pangan, kemudian bagaimana pasca pandemi COVID-19 dan juga bagaimana tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia ini akan berdampak pada kondisi perekonomian secara global dan juga perkembangan secara global ke depannya. Yang pertama terkait dengan food security, hal ini menarik untuk dibahas dan tadi Presiden Joko Widodo sudah menyampaikan juga dan juga menegaskan kalau untuk pupuk ini perlu diperhatikan Zakia, karena dengan ada tensi geopolitik antara Rusia dan juga Ukraina dengan adanya pembatasan impor bahan baku untuk penggunaan pupuk atau pembuatan pupuk yang kita kenal dengan kalium atau kita biasanya mengetahui ini dengan NPK, ini cukup berdampak signifikan terhadap pangan di secara global. Dan kita juga mengetahui bersama kebijakan ini berlaku kepada Uni Eropa karena adanya tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia. Kemudian Zakia, hal lain yang menarik dengan dari food security ini adalah terkait bagaimana pandemi COVID-19 yang selama ini adanya lockdown selama 2 tahun terakhir. Dan saat ini kita memasuki masa pemulihan dari pandemi COVID-19 yang artinya mulai permintaan ini sudah mulai naik kembali. Namun di satu sisi industri ataupun untuk memproduksi dari pangan ini belum siap. Apa dampaknya? Inilah dampaknya adalah kenaikan harga. Dengan adanya kenaikan harga ini justru sulit untuk diakses. Yang mana ini juga akan berdampak pada malnutrisi dan juga akan berdampak pada produktivitas masyarakat secara global. Padahal di satu sisi produktivitas dari masyarakat ini berdampak pada PDB dan juga bagaimana pertumbuhan ekonomi secara global. Kemudian Zakia, yang kedua ini terkait dengan energy security yang juga dibahas oleh Presiden Joko Widodo pada pagi hari ini dengan para anggota KTT G20 atau para pimpinan dari KTT G20 ini. Memang untuk energy security ini saat menjadi concern Zakia terutama dalam 2 tahun terakhir. Hal ini juga berdampak dari adanya tensi
geopolitik antara Rusia dan Ukraina yang menyebabkan kalau kita lihat dari harga minyak mentah dunia yang saat ini posisinya memang sudah berada di level 80 hingga 90 dolar per barelnya. Sebelumnya pernah mencapai level tertingginya yaitu di level 200 dolar per barelnya. Ini nantinya akan berdampak pada inflasi secara global. Zakia, bahkan Indonesia pun saat ini kita sudah merasakan bagaimana dampak dari tensi geopolitik antara Ukraina dan juga Rusia. Kita melihat adanya harga BBM yang sudah naik signifikan. Zakia, kalau kita melihat juga di satu sisi ini juga berdampak pada inflasi terutama di Uni Eropa yang saat ini sudah mencapai 9%. Sedangkan untuk di Amerika Serikat sendiri posisinya masih 8%. Dan untuk Indonesia kalau kita perhatikan bersama pada bulan September lalu sempat berada di level tertinggi atau maksud kami ini berada di level yang lebih tinggi dibandingkan target Bank Indonesia dan juga pemerintah yaitu di level 5,95%. Meskipun saat ini posisinya sudah kembali menurun di level 5,72%. Dan kita melihat bagaimana adanya posisi dan juga pembahasan dari food security dan juga energy security ini turut berdampak pada adanya perekonomian dan juga bagaimana pengembangan secara global, terutama untuk energi. Ini juga menjadi momentum. Presiden Joko Widodo tadi juga sempat menyampaikan adanya kondisi saat ini harusnya menjadi momentum untuk perbaikan dan juga menjadi adanya transisi energi. Karena agar kita tidak bergantung terhadap minyak mentah yang berbasis fosil, yang kita ketahui juga bersama Rusia merupakan salah satu importir terbesar di dunia, Zakia. Kemudian Zakia ada di satu sisi, kami juga melihat bagaimana pembahasan Presiden Joko Widodo ini pada working sessions kedua ini terkait dengan kesehatan. Yang mana tadi Presiden Joko Widodo juga sempat menyampaikan press statement-nya ini terkait dengan kesehatan terutama pandemi COVID-19. Kita berkaca bagaimana ini tidak boleh terulang kembali. Kalau dunia tidak siap dalam menghadapi pandemi COVID-19 ataupun ke depannya bagaimana pandemi lainnya yang akan datang. Maka dari itu Jokowi menegaskan kalau saat ini Indonesia sudah memiliki komitmen yaitu sebesar 50 juta dolar ini dengan adanya pandemic fund, dan ini menarik untuk dibahas dan ia pun mengajak negara maju untuk memiliki komitmen dengan negara berkembang ini untuk memberdayakan negara berkembang dan juga bagaimana mereka juga membantu dari sisi supply chain dan juga bagaimana membantu dari sisi teknologi untuk adanya kesehatan global yang kedepannya bisa terkait dengan pandemi ini bisa sama-sama dicari solusinya. Dan inilah yang dibutuhkan komitmen dan kita akan terus menunggu bagaimana komitmen dari negara maju kepada negara berkembang. Dan Zakia, kita akan terus menunggu bagaimana terkait dengan agenda-agenda selanjutnya yang sebetulnya yang kami tunggu ini terkait dengan bagaimana saat ini sedang ada pembahasan dan kita selalu mengetahui tentang bagaimana pimpinan Tiongkok yang saat ini mengatakan kalau krisis yang ada di dunia ini di pasar makanan dan energi ini disebabkan oleh rantai pasok yang terputus. Namun di satu sisi ini ada statement sebetulnya ini sudah banyak sekali dibahas terutama dari negara barat yang menyampaikan kalau perang Rusia dan Ukraina ini justru yang memotong rantai pasok terkait dengan ekspor. Dan kita akan nantikan bersama Zakia bagaimana nanti press statement dan juga selanjutnya ada welcoming dinner dari Presiden Joko Widodo terhadap pimpinan anggota G20 dan kita akan pantau bersama. Kembali ke Anda, Zakia. Baik, Jessica Wulandari, terima kasih atas laporan Anda.